Itel City 100 ya, jadi ini adalah HP yang baru dikeluarin oleh Itel ya akhir bulan kemarin nih HP ini. Dan menurut gue ini HP cakep banget sih. Di harganya yang di bawah 1,5 juta dengan spesifikasi yang dikasih ini bagus banget sih menurut gue. Nah, gue udah pakai ini selama seminggu dan pengalaman gue pakai HP ini sih cukup mantep ya. Nah, sebelum nonton video ini, gue minta tolong untuk kalian kalau bisa subscribe kalau kalian suka dengan video ini ya. Dan ya, ini adalah review dari Itel City 100. Nah, untuk panelnya sendiri dia udah pakai IPS LCD di refresh rate 90Hz yang kecerahannya bisa sampai 700 nits. Ukurannya di 6,75 inch yang di rasio aspeknya ada di 20:9 ya. Jadi dia udah agak memanjang dan screen body itu rasionya 84,6% nih yang biasanya masih agak tebal tapi ya di harga 1 juta bisa berharap apa ya. Terus resolusinya juga di HD Plus ya, dia di 720 kali 1600 nih. Jadi walaupun di 1 jutaan dengan layar refresh rate-nya 90Hz ini udah enak nih buat scrolling dan animasi lain-lain, dan di game-game tertentu kayak di Mobile Legends juga udah support 90Hz. Nah, untuk chipsetnya dia pakai Unisoc T7250 yang biasa dipakai sama HP 1 juta nih. Yang waktu itu kita pernah review di Redmi A5 ya. Dan dia fabrikasinya udah 12 nanometer, punya 8 core inti yang konfigurasi bisa lihat di detailnya nih. Untuk GPU-nya pakai Mali J57 dan dia pakai OS-nya di Android 14 ya. Jadi dia interface-nya itu dia pakai Intel OS 14,5 yang nggak terlalu banyak bloatware. Nah, untuk RAM dan storage-nya di Indonesia cuma ada 128 GB, yang kalau di luar tuh sebenarnya 256 ya. Dan untuk varian RAM-nya cuma dua, antara 6 atau yang 8 GB. Yang bisa di memory extension lagi, kalau yang 6 bisa sampai 12, kalau yang 8 bisa sampai 16 GB. Dan dia udah pakai UFS 2,2 yang pasti bikin ini jadi kencang ya. Kalau kalian masih merasa kurang, dia masih punya slot micro SD card ya. Nah, dimensinya dia ada di 16,7 cm kali 7,7 cm dan punya ketebalan di 7,7 mm yang ini udah lumayan tipis sebenarnya. Nah, untuk beratnya sendiri dia ada di 191 gram ini kalau tanpa casing ya. Kalau dengan casing dia jadi 212 gram, sedangkan kalau kita tambah lagi pakai max speaker jadi 276 gram. Nah, bahannya sendiri ini Itel udah klaim dia pakai unibody ya untuk di kelasnya ya, dan memang peril premiumnya lumayan berasa lah ya walaupun masih plastik, tapi ini enak dipegang. Sama kalau di warna ungu ini dia ada desain kayak corak-corak ini nih. Nah, HP ini juga udah punya IP64 sama dia punya ketahanan jatuh sampai 1,5 meter yang ini bikin HP-nya bakal lebih awet kalau kalian bawa auto, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya. Selain itu, Itel juga ngeklaim kalau dia bakal tetap smooth selama 60 bulan yang ini hanya bisa dibuktikan oleh waktu ya. Tapi kalau bisa, ini mantep banget di harga 1 jutaan. Nah, untuk warnanya dia ada 3, navy blue, pure titanium, fairy purple. Dan yang gue pakai ini adalah fairy purple karena gue suka corak belakangnya nih, yang bisa dilihat ya. Bodi belakangnya paling uniknya dibanding yang lain. Nah, untuk konektivitasnya kalian bisa lihat sendiri, tapi yang paling utama dia masih 4G ya, belum 5G. Dia punya Wi-Fi 5 nih yang kalau gua tes sendiri speednya udah mantep nih, bisa sampai 200 Mbps. Punya GPS, dan yang kalau di bawah kamera ini sebenarnya ada air blaster nih yang kalian bisa pakai ya. Jadi ini 1 juta punya air blaster cukup mantap ya. Dan dia masih punya jack audio 3,5 mm ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian masih pakai kabel, walaupun kayaknya sekarang kebanyakan udah pakai TWS ya harusnya. Dan di 1 jutaan pun dia masih punya fingerprint sensor yang kalau gua tes fingerprint sensornya udah lumayan cepet ya. Jadi mantep banget. Untuk baterainya dia 5200 mAh, ini udah gede banget. Dan udah support fast charging 18 watt yang kalau ngecharge dari 10 ke 100 itu ya sekitar 1 jam 50 menit lah ya. Dan kalau gue coba di YouTube playback selama setengah jam dia cuma berkurang 2% nih. Kalau main HSR selama 30 menit dia berkurangnya cuma 7% aja. Ini jadi baterainya lumayan awet nih, gue suka banget. Selain itu dia juga punya fitur bypass charging nih. Jadi kalau kalian mau sambil main ataupun sambil nonton, kalian bisa sambil colok nih, yang termasuk fiturnya mantep ya. Jadi baterai kalian akan lebih awet. Lalu dia juga punya fitur tambahan, kalau kalian sambil charge lalu taruh di mode landscape, ini akan muncul namanya landscape display yang bisa nampilin waktu ya. Ini mirip banget sama fiturnya Apple yang menurut gue ini keren banget. Nah, untuk kameranya, kamera belakangnya di 13 megapiksel punya LED flash, dan kamera depannya ada 8 megapiksel nih. Jadi kamera belakangnya cuma satu ya, walaupun tak kelihatan ada 3 nih. Gue nggak dapet detailnya untuk sensor-sensornya ya, dan kalian mungkin bisa langsung nilai sendiri ya untuk hasil kameranya. Oke, jadi ini contoh perekaman dari Itel City 100.
Ini Full HD cuman 30 fps doang ya setahu gue maksimalnya. Ya kayak gini kualitasnya. Nah ini kalau contoh di luar ya, ini awannya nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya, lagi agak berawan. Tapi ini nggak ada image stabilization sih, jadi ya agak inilah ya. Di kamera depan juga sama tadi. Ya kira-kira kayak gini lah ya. Ini kameranya goyang deh. Nah ini kalau kamera depannya sama ya, 1080 30 fps. Kamera depannya termasuk bagus sih ini kayaknya. Ini contoh perekaman pakai kamera depan. Dia cuma bisa 30 fps sih. Ya, kayak gini. Ya termasuk oke lah ini di malam hari ya. Nah untuk speakernya dia mono, nggak ada yang spesial sih, jadi gua nggak bisa jelasin banyak juga. Mungkin kalian bisa langsung dengar ya contoh suara dari speakernya ya. Nah ini gue tes pakai speaker yang kita dapat dari bonusnya ya, itu Max speakernya yang ada bisa digabung sama casingnya. Nah ini contoh suaranya. Performa gaming nggak panjang lebar, langsung aja. Jadi ini di HSR gue main pakai very low yang sebenarnya nggak bisa dapat 30 fps ini. Jadi menurut gue lu main ini kalau mau buat daily aja ya. Tapi kalau buat story kayaknya lumayan berat ya. Lalu Genshin Impact ini juga very low dan ini juga nggak dapat 30 fps ya harusnya, tapi untungnya masih playable ya. Jadi ini untuk daily aja. Lalu Mobile Legends di sini bisa dilihat kalau gue pakai settingannya di high sama frame rate-nya super ya. Jadi ini udah di atas 60 fps sih. Cuma gue nggak yakin ini kalau sampai 90 ya, karena gue juga nggak ada detektor FPS untuk sekarang ya. Lalu Nike, ya Nike ini gue settingan paling low ya, jadi gue settingan semua karakter, model, dan itunya low semua dan masih playable sih, cuman gue nggak menyarankan kalian maksimumin semuanya ya, karena ini udah kayaknya 20-an fps deh.
Dan PUBG ya, gua akhirnya nambahin game ini dan kalian bisa lihat sendiri ya kayak gimana. Di sini gua pakai settingannya balance. Kayaknya ada settingan yang gua belum kebuka mungkin karena gua baru main kali ya. Jadi gue cuma bisa nunjukin kayak gini untuk sekarang ya. Mungkin kalian bisa komentar di bawah apa yang perlu gue tes kalau main PUBG. Nah ini fitur lainnya yang pertama ada AI-nya, dia pakai namanya Alphana, dia integrate-nya sama DeepSeek nih. Mirip banget sama punyanya Transsion. Sorry, maksud gua Tekno. Ya, sama-sama satu anak perusahaan Transsion. Dan yang terakhir dia ada namanya Dynamic Bar nih. Ini mirip banget jadi kayak punya Apple. Kalau dia face unlock dia ada muncul. Kalau kita play musik ataupun call nanti dia ada muncul nih di atasnya. Kayak Dynamic Island, mirip banget. Dan gue suka sih cara yang Intel melakukan ini. Di Tekno juga ada. Pokoknya semua HP Transsion semua kayaknya mirip-mirip ada. Dan untuk harga dan paket penjualannya untuk yang RAM-nya 6GB harganya di 1299, sedangkan kalau yang di 8GB harganya di 1399 nih. Yang kalau kalian beli sekarang dia tuh banyak banget promonya, ada yang harga lebih murah ataupun kayak gue bisa dapet max speakernya yang ini cukup keren ya. Sedangkan untuk di dalam paket penjualannya dia ada HP-nya, ada chargernya yang 18 watt, ada SIM ejector dan juga ada casingnya yang udah support MagSafe nih. Coba MagSafe fiturnya iPhone ya, tapi ya nggak boleh kayak MagSafe lah ya. Nah, jadi itu dia review dari Intel C100. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini di harganya 1,5 juta sih cukup mantep ya. Udah punya fingerprint, layar udah 90Hz, spesifikasinya juga udah pakai Unisoc T7250 yang biasanya di HP 1 juta nih, yang sebenarnya lumayan oke ya. Dan secara performa bisa kita lihat ya masih playable aja. Dan di paket pembeliannya udah lengkap nih, udah dapet casing, udah dapet juga bonus speakernya nih. Ya kalau kalian beli pas lagi masa pre-order ya. Jadi ini speakernya juga udah lumayan oke lah untuk bonus-bonusnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian jadi tertarik untuk beli Intel C100 ini? Kalau menurut gue ini di harga 1 jutanya sangat recommended sih. Dan ya, sekian review dari gua. Gua Kelvin dari Teknogeek. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau kalian nggak suka tinggal dislike. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.